Annyeonghaseyo Yarabun, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku balik lagi bersama segmen yang baru. Nah, kenapa sih sebelumnya ini aku mau menjelaskan kenapa aku membuat segmen baru, karena aku tuh bingung. Kan sekarang udah masuk kuliah, jadi waktu tuh kurang untuk konten tuh nggak ada kan. So aku tuh mikir kalau misalkan day in my life terus kan nanti bosen yang nonton. So sekarang aku ada segmen baru. Segmennya itu yaitu yang Gen Z aja. Pokoknya ini tentang kebiasaan Gen Z. So segmennya itu kayak gimana sih? Segmennya itu biar aku jelasin. Jadi segmennya itu aku akan memberikan suatu opini atau segala macam tentang hal apa atau tentang kelakuan or apa yang selalu dilakuin sama Gen Z. Nah, sekarang kita bakal bahas yang selalu Gen Z puja-puja, yang selalu Gen Z ini idam-idaman, bukan idam-idaman sih, yang selalu dilakukan oleh Gen Z, yaitu HTS-an. Kita bakalan ngomongin tentang HTS-an nih. So, di segmen baru ini, aku tuh mau memberikan suatu opini atau mungkin kayak mau ngobrolin sesuatu yang emang lagi selalu dilakukan oleh Gen Z gitu. Yang pertama di segmennya ini kita buka dengan yang HTS-an. Kok cung ya? Komen di sini siapa yang lagi menjalankan HTS. Kalian komen di bawah, atau mungkin yang ngerasa kayak gue kayaknya lagi HTS nih. Acungkan tangan. Nah, ini tuh HTS itu lagi marak atau mungkin lagi lagi kayak HTS tuh kayak vibes-nya tuh Gen Z banget gitu. Jadi aku mau ngomongin mungkin ini ngomonginnya itu plus dan minusnya HTS. Karena sebelum kita ngomongin plus dan minusnya juga, karena aku pun pernah ada di zona itu. Tapi sekarang udah keluar dari zona HTS, oke? Jadi aku mau ngomongin kenapa sih HTS itu jadi vibes Gen Z banget. Nah, mungkin menurut Gen Z, atau bukan mungkin sih, maksudnya tuh kayak aku nggak tahu menurut orang-orang kayak gimana, tapi menurut aku sendiri yang pernah mengalami itu, menurut aku jujur aja ya, kenapa sih gitu HTS itu jadi hype banget itu karena yang pertama anti ribet, anti label, kayak anak muda sekarang itu anti ribet, kayak nggak mau ribet, males sama drama pacaran. Males sama drama pacaran yang kalau misalkan lagi hangout harus izin, kayak aku mau keluar ya, kayak gitu. Kayak anak muda tuh males banget izin yang kayak gitu. Terus juga kayak nggak harus tiap bulan itu mengadakan anniversary, atau bahkan anak muda itu males untuk kenalan sama geng si cowoknya. Makanya anak muda itu milih HTS karena itu. Kayak terus ya HTS itu kayak menurut aku juga HTS itu kayak langganan Netflix gitu. Kayak kalian bisa nikmatin kontennya, yaitu kedekatannya, tapi tanpa harus terikat kontrak atau komitmen gitu. Karena anak muda tuh malas banget untuk komitmen. Begitu. Yang setuju boleh lah komen. Terus jadi intinya itu HTS itu enak, kayak tanpa effort lebih gitu loh, kayak ya udah HTS gitu. Dan gimana ya, kalau misalkan kan kalau HTS itu lebih ke healing sambil situationship ya. Kita ngomongnya situationship bukan relationship. Nah, jadi kayak banyak nih yang baru putus bilang kayak, aduh gue butuh healing nih. Nah, ini nih sasarannya tuh, si HTS itu adalah sasaran untuk orang yang baru putus dan menjadikan healing gitu. Jadi kayak yang HTS itu adalah healingnya gitu. Tapi itu tidak dibenarkan ya, jangan. No, itu tidak dibenarkan. Mau bagaimanapun, sebenarnya HTS itu aku bakal ngebahas plus minusnya setelah ini. Tenang aja. Kadang juga HTS itu jadi pelarian. Terus HTS itu kalau misalkan kita udah ngejalanin HTS, ini mah sesuai pengalaman ya, kita udah ngejalanin HTS, terus kita tuh udah gak cocok, kita tuh gak akan ada alasan lebih untuk bisa meninggalkan dia. Jadi kayak yang, loh kita kan cuma temen, anjay.
Sakit. Jadi kayak yang kita udah ngejalanin nih beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, tapi ternyata kita nggak cocok. Kita bisa meninggalkan tanpa ada kejelasan gitu loh, kayak yang ya bebas lah, gue mau ngeninggalin juga orang kita cuman temen. Sakit ya. Udah. Ya Allah. Nah, kan udah nih, kita kayak itu adalah garis kasarnya dari HTS, kayak ya HTS tuh kayak gitu. Nah, tapi kita coba spill sisi gelapnya HTS itu apa. Cekidot. Guys, kita mau nge-spill sisi gelap dari HTS. Nah, jadi guys, nih ya, listen up. HTS itu kayak mie instan yang enak di awal, tapi kalau keseringan bahaya buat kesehatan mental. Apa sih minusnya dari HTS tuh? Yang pertama itu ketidakpastian yang bikin overthinking. Anak-anak muda zaman sekarang itu problemnya apa? Overthinking. Kayak bergadang lo karena apa sih? Overthinking. Kurang-kurangin overthinking, please. Oke, lanjut. Jadi overthinking ini adalah bisa dibilang core atau problem. Kayak misalkan gini, kayak lu tuh udah deep talk tiap malam, hangout berdua, vibes-nya udah kayak couple, tapi pas dia story sama yang lain, kalian tuh cuman kayak yang nggak bisa marah kan, kayak cemburu pun buat apa, karena kita nggak ada hubungan. TS tuh kan, jadi kayak dia lagi seneng-seneng sama cewek lain, ngepost foto sama cewek lain, terus lu yang udah hangout bareng, udah di vlog setiap malam, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bereaksi apa-apa, karena mau cemburu pun udah keburu sadar diri lah, kita mah nggak ada hubungan gitu. Maaf banget, ini mah banyak ketawa soalnya saya mengalami, tapi itu dulu. Sekarang mah udah keluar dari zona HTS ya. Oke, yang kedua itu sisi gelap dari HTS-nya itu yang kedua adalah one side feeling, atau perasaannya tuh cuma satu orang doang. Kayak ini tuh sering banget terjadi, cinta cuma satu pihak doang, yang satunya tuh udah keburu bucin, udah keburu ke bawah hati, udah ke bawah perasaan, yang satunya lagi cuman manfaatin benefitnya, entah itu curhat, jadi teman curhat, entah itu cuman buat teman hangout, terus capek nih. Terus juga mungkin untuk jadi temen kayak ya cuman healing doang, pas lo udah bilang sayang banget sama dia, dianya bilang gue mah nggak mau komitmen. Sakitnya itu seperti apotek tutup, tidak ada obat. Nah kan, terus udah kayak gitu, kalian bisa marah nggak? Enggak dong, karena dari awal juga udah HTS gitu, karena nggak ada hubungan dari awalnya juga. Jadi HTS itu kuncinya apa? Tidak boleh marah dan tidak boleh cemburu. Terus juga di situ pasti harga dirinya jadi down dong, kayak udah mengucapkan beberapa kata yang mungkin bagi cewek itu adalah berat, itu aku suka sama kamu, tapi dijawabnya tuh kayak gue nggak mau komitmen, kita kan cuma teman. Dia harga dirinya anjlok langsung gitu. Nextnya juga ini yang tadi aku omongin, yang ketiganya itu adalah harga dirinya itu down. Sadar nggak sadar, HTS itu kadang bikin lo ngerasa nggak cukup berharga buat dijadikan pacar resmi. Lo cuman layak buat jadi situationship, bukan relationship. Ini bahaya banget buat self love sendiri. Jadi kayak yang ya pasti kalau misalkan HTS itu kayaknya aku nggak cocok ya sama dia, sampai dia tuh nggak mau nembak gue. Masa sih kita terjebak di situasi yang sangat-sangat mau cemburu? Tidak bisa. Tuh, tapi kalau nggak cemburu itu mungkin. Oke, guys, ini udah mau sampai ujung nih ya ngomongnya. Jadi aku cuma mau bilang, kalian mau lanjut terus HTS atau end the game, atau kayak keluar dari zona HTS? Jadi
HTS itu worth it atau enggak sih? Gini ya guys, HTS itu cuman worth it kalau dua-duanya literally nggak ada perasaan dan tujuan, kayak cuman buat just for fun gitu. Jai, itu pun lo harus punya boundaries yang super ketat. Tapi kalau lo udah mulai ngerasa sakit hati, cemburu, atau berharap, please tinggalin, keluar dari zona HTS, cari yang lain, cari yang mau ngeofisialin lo gitu. Intinya cari kepastian. Kalau lo udah deket lama dan dia nggak mau kasih status, berarti dia nggak serius sama kalian. Tuh, jangan buang-buang waktu, coy. Kayak mending tanya to the point, lu maunya apa? Mau tetap sama gue atau mau say goodbye gitu. Kayak menurut aku jangan takut kehilangan. Hubungan yang baik itu butuh kejelasan, bukan drama. Bukan drama tebak-tebak buah manggis. Lo itu layak buat didapetin full komitmen gitu. Dan sesuai sama pengalaman aku yang waktu itu, sesuai pengalaman gue juga yang dimana ada di situasi yang seperti itu, HTS, yang dimana untuk mengutarakan kecemburuan pun susah karena kita nggak ada status apa-apa, nggak ada kejelasan apa-apa. So gue tuh mikir kayak daripada gue stuck di sini, mendingan keluar dari zona itu dan menemukan yang bisa diajak komitmen. And here we go. Udah. Oke. Segitu aja mungkin tentang opini gue kali ini. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye bye.